Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati sayyidil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Di atas ini ada orang yang dimuliakan karena mengalir darah Nabi dalam dirinya. Kita semua cinta kepada Nabi, cinta itu disebut dengan hub, maka mereka dipanggil dengan Sayyidil Habib, orang yang terkasih dan tersayang. Kita semua adalah pecinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan ahli baitku, keturunanku, zuriatku. Kita pegang Al-Quran, kita berpegang kepada para habaib, insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Di atas ini ada orang-orang yang tidak mengalir darah Nabi dalam dirinya, tapi mereka disebut sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para kiai, guru kita hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada habib yang sekaligus sebagai kiai, ada kiai yang sekaligus sebagai habib, ada kiai tapi bukan habib, tapi mereka menjadi pewaris para nabi. Kita bukan kiai, bukan habib, tapi kita pencinta para habaib dan ulama. Mudah-mudahan cinta kita kepada mereka membuat kita bersama dengan mereka dan bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan janji Nabi Muhammad, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan Nabi akan bersama dengan Nabi, cinta dengan para anbiya akan bersama dengan para nabi-nabi, cinta dengan syuhada akan bersama dengan syuhada, cinta bersama aulia akan bersama dengan para wali-wali Allah, cinta dengan artis Korea insya Allah akan bersama juga dengan mereka di neraka jahanam. Diaminkan juga sama jamaah. Para habaib, para kiai, tuan guru, bapak wali kota beserta jajaran, bapak-bapak TNI, Polri, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak ada himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin maupun yang belum sunat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dari menghadiri majlis maulid? Yang pertama, panjang umur, murah rezeki. Bukan kata Abdul Somad, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi nanti kalau ada maulid, datang siapapun penceramahnya, yang penting datang, duduk, dengar.
berdiri mahallul qiyam, berdiri, duduk, duduk. Kalau hafal ikuti, kalau tidak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting dapat pahala silaturahim. Kalau tidak ada majelis maulid malam ini, Abdul Somad tidak akan bersilaturahim dengan para habaib, dengan pemimpin, dengan para ulama, dengan ulil amri. Alhamdulillah masjid-masjid kita masih membuat maulid. Adapun orang yang membid'ahkan maulid, tidak usah dilawan, tidak usah habis energi untuk membahasnya. Yang penting datang aja terus sampai yang membid'ahkan capek dan akhirnya meninggal. Karena melawan dengan 1000 dalil, dia akan datangkan 1001. Orang cinta tak perlu dalil, betul? Kalau sudah cinta namanya, tidak ada. Kenapa kau cinta kepada dia? Hitam, memang hitam, tapi ku pandang manis. Hitam-hitam si tampuk manggis. Kalau ku pandang yang hitam, air mataku pun meleleh karena menangis. Kita datang maulid itu karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada maulid datang atau tidak datang? Datang. Apapun yang terjadi datang. Kalau hujan lebat datang, panas terik datang, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, kata anak muda yang sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan yang belum tentu cintanya berbalas. Namanya cinta kelapa. Dia cinta, orang lain gak apa-apa. Tapi yang kita cintai ini sudah pasti belum dia cinta kepada kita? Nampaknya jamaah ragu-ragu. Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita datangi maulidnya malam ini, sudah pastikah dia cinta kepada kita? Mana buktinya? Ketika sahabat datang saat perang Uhud, sahabat semua berkeliling, kita sedang terkepung ya Rasulullah, pasukan Abu Sufyan sudah datang, maka berdoalah engkau satu doa yang kalau kau panjatkan mati mereka semua. Nabi tidak mau panjatkan doa itu. Kenapa dia tidak mau doa itu dia panjatkan? Syafa'atan li ummati. Doa itu dia simpan demi untuk kita. Dia belum pernah melihat wajah kita, dia belum pernah berjumpa dengan kita, tapi dia simpan, dia biarkan berdarah kakinya, berdarah pelipisnya demi untuk kita. Kalau begitu dia cinta apa tidak? Oleh sebab itu sampai hari kiamat mudah-mudahan anak cucu kita tetap pencinta maulid insyaallah. Mau yang dibaca maulid Barzanji, mau yang dibaca Diyaul Lami, mau yang dibaca Simtud Durar, mau yang dibaca maulid Dibai, mau yang dibaca maulid Burdah, itu semua dikarang disusun oleh para ulama. Isinya adalah 3: sejarah, puji-pujian, dan solawat-solawat. Semuanya baik. Yang paham lebih baik, yang gak paham tetap baik. Yang sudah ada maulid gak bisa datang, dengarkan dari rumah melalui streaming. Yang gak bisa streaming, isi beli paket 2 giga. Insya Allah masuk surga dengan handphonenya sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang paling besar pengorbanannya untuk datang maulid ini kecuali ibu-ibu yang ada di bawah dan di atas. Kenapa? Mereka berkorban 2 sinetron malam ini hilang. Mereka tidak berkorban harta, mereka tidak berkorban nyawa, tapi mereka berkorban perasaan. Betul? Mereka malu-malu mengakuinya. Perempuan kalau ditanya memang tidak menjawab, dia diam.
Itu ada dalam hadis, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Jadi nanti kalau bapak tanya dia diam, itu berarti ngamuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada undangan maulid di masjid, datang atau tidak datang? Karena prinsipnya datang untuk menyambung tali silaturahim. Bayangkan para alim ulama kita ini, tidak mungkin kita datangi ke rumah mereka satu persatu. Kalau saya mesti datang ke rumah kiai, ke rumah jawara, ke rumah Pak Wali, ke rumah Bapak anggota DPRD, ke rumah para habaib, tidak mungkin saya datang satu persatu. Kenapa? Saya nggak tahu alamatnya. Saya dari Riau, di Jakarta cuma 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Habis itu saya akan pulang. Cara efektif untuk silaturahim adalah datang maulid. Adapun Abdul Somad kurang adab, kurang tata krama, su'ul adab, kurang akhlakul karimah, membelakangi, datang terlambat, ngomongnya nggak sopan, insya Allah para guru-guru kita memaafkan Abdul Somad. Saya sebetulnya mengharapkan amin dari jamaah itu saja. Amin kata jamaah, terbuka pintu hati para habaib. Nanti begitu mereka masuk ke dalam surga, dipanggil oleh kakek mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai cucu-cucuku As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Yahya bin Salim bin Abi Bakar. Ketika mereka dipanggil, mereka pun juga akan memberikan syafaat, dan diantara yang dapat syafaat adalah Abdul Somad. Alhamdulillah jamaah sudah setuju, selesai. Maka sering-sering datang silaturahim. Silaturahim melalui momen maulid. Ini pertama. Kalau nanti ada yang nanya, kenapa mesti datang maulid? Karena niatnya ingin silaturahim. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Kiai Lutfi Zawawi beserta para kiai. Kiai yang lain kok Ustaz nggak sebutkan namanya, saya grogi, hilang. Yang kedua, kenapa kita datang maulid? Karena di dalam majlis maulid ada ilmu. Maka begitu kita datang ke majlis ilmu, kita semua sedang mendapat pahala jihad fi sabilillah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Hari ini saya semangat tausiah karena 1, 2, 3 poin-poin ini ditulis oleh adik-adik kita dari Darul Hasbi. Masya Allah, mereka nulis. Yang nggak nulis karena mereka sudah hafal ceramah Abdul Somad. Oh Ustaz Abdul Somad, kami nggak bisa nulis seperti adik-adik dari Darul Hasbi. Nggak masalah, karena ceramahnya bisa diulang melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang kedua, kenapa kita datang ke majelis maulid? Karena majelis maulid adalah majelis ilmu. Maka di sini ada para habaib, ada para kiai, ada guru-guru kita menyampaikan tausiah, ceramah, menyampaikan nasihat. Sifat manusia lupa, orang yang lupa diingat-ingatkan. Watawasau bil haq watawasau bisab. Dalam maulid cerita tentang keturunan nasab Nabi, dalam maulid bercerita tentang mukjizat Nabi, dalam maulid bercerita tentang sirah sejarah Nabi, dalam maulid bercerita tentang keluarga istri dan anak-anak Nabi. Adapun orang yang tidak setuju dengan maulid, nggak boleh baca maulid, nggak boleh hadir maulid, tapi kemudian buat seminar sejarah Nabi. Isinya sama, cuman beda casing. Yang satu seminar, yang satu maulid. Mau datang seminar apa maulid? Maulid. Seminar, semi artinya setengah, nar neraka. Seminar setengah neraka. Jadi kalau 2-3 kali ikut seminar bisa masuk neraka.
Kalau isinya menentang syariat, berdebat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profesor-profesor yang sekuler liberal mengkaji tentang Nabi dari buku-buku orang yang tidak mandi wajib dan gak sunat, gimana ceritanya yang meruntuhkan kudusiyah kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih kita belajar dengan para kiai, para habaib, mereka membaca sirah sejarah Nabi ditulis oleh para alim ulama, bahkan yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi nanti kalau ada maulid, datang. Adapun orang yang berceramah di channel YouTube, di TV, di internet, di gadget, di handphone, mengatakan jangan pergi maulid, aku niat menuntut ilmu, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Di SD nggak belajar sejarah Nabi, di SMP tidak belajar sejarah Nabi, di SMA yang dipelajari sejarah manusia, dinosaurus, teori Darwin, manusia dari monyet. Kuliah pelajaran agama amat sangat minim, 2 SKS, PAI, pendidikan agama Islam. Kapan lagi kita mengenal Nabi kita kalau bukan pada majelis-majelis maulid? Makanya kalau ada maulid di kantor, maulid di rumah, maulid di majelis para habaib, maulid di masjid, yang penting kita datang niatnya untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, niatnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Masjid kita melimpah ruah, bawah penuh, atas penuh, kanan penuh, kiri penuh, memandang ke kanan seperti sedang melihat ikan di akuarium, kaca luar biasa. Memandang ke atas, anak-anak muda, yang tua tidak bisa naik karena tangganya luar biasa tinggi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang saya ingat, cuman mau ngetes aja. Berikutnya yang ketiga, kenapa kita datang majelis maulid? Hati kita ini keras karena masalah, keras karena perbuatan maksiat. Melembutkan hati mendengar nasyid, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Belum juga lembut, dilembutkan lagi hati dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Belum juga lembut, dihaluskan lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau hatimu tidak lembut juga,
berarti memang kau tak punya hati guys. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada hati, ada batu yang keras tapi masih memancarkan air sungai bebatuan. Kemarin saya baru pulang dari Sumatera Utara, ikut arung jeram, kanan batu, kiri batu, bawah batu, mengalir air sungai batu. Kalau nggak percaya tonton di YouTube. Wa innal minal hijarati lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada batu yang terbelah memancar air. Tapi kalau sudah hati keras, summa qasat qulubuhum, hati mereka keras, lebih keras daripada batu, membatu, hati yang membatu, maka melunakkan hati itu dengan syair-syair yang dibacakan oleh para habaib. Saya sendiri merasakan itu. Kalau sudah mendengarkan itu, risau dalam hati, gundah gulana dalam pikiran, terasa lapang, pulang membawa ketenangan batin yang tidak didapatkan oleh obat apapun. Tinggal di kota besar, berangkat pagi macet, tak lama selesai macet kena tilang, sampai di kantor ditekan atasan, pulang di rumah ditekan atasan lagi. Di mana kita mendapatkan ketenangan? Kita mendapatkan ketenangan di majelis maulid. Makanya kalau di majelis maulid ada yang tertidur, itu berarti ucapan Ustaz Abdul Somad benar, berarti dia sedang mendapatkan ketenangan. Belum pernah Abdul Somad marah-marah di majelis maulid. Itu yang tidur, bangun, bangun. Dia sedang merasakan nikmatnya maulid. Di kantor dia tak bisa tidur karena laporan. Di rumah dia tak bisa tidur karena repetan. Di jalan dia tak bisa tidur karena macet, debu dan polusi. Dia mau pergi karaoke, dia takut dosa. Dia mau dugem, duduk sambil gemetar. Dia mau pakai narkoba, dia takut ditangkap polisi. Maka dia datang ke maulid, terbuka pintu hatinya. Maulid adalah majlis melembutkan hati dan menenangkan pikiran. Saya melihat walaupun senyumnya tak terlihat karena tertutup oleh masker, tapi dari tatapan matanya ku tahu bahwa rasamu juga rasaku, bahwa kau sedang merasakan ketenangan duduk bersama majlis para syuhada, para solihin, para muhibbin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau pergi maulid? Aku ingin menambah umur silaturahim. Kenapa kau pergi maulid? Aku ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, menuntut ilmu, karena dulu aku tidak sempat belajar sejarah Nabi. Kenapa kau pergi maulid? Hatiku keras seperti batu. Kalau kau nanya-nanya terus, kupukul mulutmu dengan batu ini nanti. Itu bukan omongan pecinta Nabi. Sebelum taubat mungkin demikian, tapi setelah taubat dia menjadi lembut dan luar biasa. Kelembutan itu datangnya dari mana? Dari Sayyidul Kaunain, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kenapa kita mesti datang ke majelis maulid? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kita ini semuanya berhutang kepada Nabi. Berhutang apa? Berhutang budi. Kalau berhutang uang bisa dibayar. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Cakep. Ya, ada yang bilang cakep, saya sendiri yang bilang. Hutang budi dibawa mati. Udah selesai udah. Maka yang keempat alasan kita datang adalah membalas kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat malam ini datang mencatat semua gerak tangan, hayunan langkah kaki, bisikan telinga, kedipan mata, lintasan pikiran, detak jantung yang datang malam ini dilaporkan oleh para malaikat besok subuh.
malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, ketemu waktu subuh, kemudian malaikat naik melapor. Allah bertanya, apa yang dilakukan orang Jakarta, Jabodetabek, Indonesia, Nusantara tadi malam? Mereka malaikat menjawab, mereka berkumpul mengingat menyebut nama nabimu. Pernahkah mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad? Belum. Lalu kenapa mereka percaya kepadanya? Begitulah cinta. Kalau sudah cinta, belum berjumpa, tapi cinta itu memenuhi hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, yang akan melihat amal kamu Allah, wa rasuluhu, Rasulullah menonton kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yakin Rasul melihat kita? Terserah, yang nggak yakin nggak apa-apa, toh akan mati juga. Jadi nanti kalau ada orang sekuler, liberal, orang ateis, komunis, orang agnostik yang tak percaya kepada nabi dan malaikat, mana itu malaikat? Mana? Jangan marah, jangan ngamuk, jangan capek, buang energi, diam aja. Nanti lama-lama malaikat maut akan datang sendiri bersama Omikron. Alhamdulillah, izin tablik akbar awal tahun, akhir tahun kita bebas. Alhamdulillah, karena nanti Covid datangnya pas Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia nanti tidak datang membawa omnya, namanya Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk cinta kita. Nabi melihat kita. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, yang akan melihat amal kamu Allah, wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita pada malam hari ini. Apa yang sedang dilakukan umatku? Mereka berkumpul ramai-ramai. Ngapain mereka? Mereka berkumpul ramai-ramai, meluangkan waktu, meninggalkan anak istri, menghabiskan tenaga, bensin, macet, ngumpul ramai. Untuk apa? Untuk melihat keyboard tunggal. Mereka meninggalkan anak istrinya di rumah, anaknya kecil. Mereka meluangkan waktu sampai 1 malam, habis uangnya. Untuk apa? Nonton bareng Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Tapi malam ini betapa bangganya kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang berkumpul demi untuk cintanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Begitu disebut tola'al badru alaina, langsung datang tisu. Masya Allah, tabarakallah. Tisu ini bukan sembarang tisu. Jadi supaya ketika nanti direkam wajah Abdul Somad tidak nampak keringat-keringatnya. Itu maksud niatnya baik. Wow, kami melihat wajah Ustaz Somad di masjid Darul Falah berkilau cahaya. Itu bukan kilau cahaya, keringatnya menetes, lampunya terang benderang. Tapi begitu diusap, Masya Allah, tabarakallah, inilah keutamaan yang luar biasa. Ini untuk apa? Berpegang mana tahu jatuh. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Bapak-bapak sehat semua? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Untuk apa punya uang banyak kalau badan sakit? Betul?
mobil mewah, rumah megah, luar biasa duitnya, sampai bingung ngitung nolnya berapa, tapi terbujur kaku di rumah sakit. Judul lagunya Menghitung Hari. Judul lagu kedua Setengah Napasku Pergi. Apalah gunanya? Tapi kita malam hari ini, Masya Allah, hidup ini sekedar cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, cukup istri, cukup anak, cukup. Akhirnya Masya Allah, tabarakallah, laisal ghina, orang yang kaya kathratal arab. Orang yang kaya bukan yang banyak hartanya. Orang yang kaya itu siapa? Innamal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kaya orang, paling-paling pakaiannya cuma 3 lapis, singlet di dalam, baju koko, pakai jas, pakai jubah. Kalau sampai 4 lapis itu bukan kaya, demam. Sekaya-kaya orang, paling-paling makannya nambuh 3 kali, ambil sekali kurang, tambah 2 kali, 3 kali. Kalau sampai 5 kali berarti usus bocor. Hidup ini simple, sederhana. Mau sholat bisa sholat, mau maulid bisa maulid, bisa silaturahim dengan para habaib dan ulama. Itulah nikmat hidup, betul? Jangan sampai kita hanyut dengan dunia ini. Pagi berangkat, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, nggak ketemu tetangga, sudah berangkat. Pulang, nggak ketemu tetangga, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak. Begitulah seterusnya tiap hari, tiap hari. Hari Sabtu, hari Ahad, lembur, malam, lembur, sampai akhirnya orang pun lupa. Si Anu kemana? Udah meninggal. Jenazahnya pun tidak sempat disolatkan orang karena tidak bersilaturahim. Solat berjamaah ke masjid sempat, silaturahim maulid sempat, ada pengajian subuh datang, ada maulid malam hadir. Inilah nikmat hidup. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang diberikan Allah ceritakanlah, kabarkanlah. Semua yang hadir ini mendapat nikmat terbesar, nikmat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita sambung yang ke berapa catatan adik-adik Darul Hasbi? Yang kelima. Di belakang masih 4, nampaknya ada ikhtilaf. Yang kelima, ini adalah majlis sholawat. Tidak sampai doa kita kalau tidak bersolawat. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak bersolawat. Tidak diterima sholat kalau tidak bersolawat. Jadi kalau ada orang tidak mau datang ke maulid, berarti menolak solawat, bukan menolak somat. Karena isi maulid adalah solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majlis bertemu saya dengan Bapak, lalu kemudian ngobrol cerita, akhirnya kita pulang. Majlis itu menjadi majlis antanajifa, majlis busuk berbau bangkai berulat. Kenapa? Karena tidak disebut selawat di dalamnya. Itulah makanya kalau ketemu dengan orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kadang orang nggak mau berselawat, pas ketemu orang ganteng ya, majelis bangkai. Kalau mau majelis itu antana jifah, antan bau busuk, jifah bangkai berulat, majelis berubah menjadi majlis harum semerbak dengan bersolawat. Protokol bersolawat, Habib bersolawat, Kiai bersolawat, Abdul Somad, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
kita pun mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengucapkannya dari Masjid Darul Falah, tapi nanti panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita akan mengucapkan langsung ke depan makamnya insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah, dan diizinkan Allah kita akan mengucapkan salam langsung berhadapan dengan dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana agaknya perasaan kita saat tangan ini tak layak bersalaman denganmu karena banyaknya dosa, mata ini tak layak melihatmu karena banyak melihat yang haram, telinga ini tak layak mendengar nasihatmu karena banyak mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan dari Allah. Tapi kami yakin dan percaya barokat syafaat dan rahmat kelembutan hatimu, kami semua akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. 7. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal berusaha untuk menghafal, yang sudah ngapal-ngapal enggak juga bisa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat, 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 solawat. Kami diajarkan oleh orang tua kami bersolawat. Anakku nggak ada perempuan, kamu anak pertama Abdul Somad, adikmu juga laki-laki, tidak ada perempuan. Nanti kalau kau merantau mesti pandai masak, mesti pandai nyuci. Ketika nyuci diajarkan, ini pakaiannya mesti dibilas dengan air suci, mensucikan. Waktu menyiramnya bacakan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ayam ada darahnya, najis, kotor, gak boleh dipotong, masuk kulkas langsung dimasak. Najis, cuci dulu, bersih, hilangkan bau amisnya dengan jeruk, dengan garam. Setelah itu disiram. Waktu menyiramnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami diajarkan. Jadi kalau ditanya, Ustadz wiridnya apa, zikirnya apa, puasanya apa, rasanya tak ada. Lalu kalau ditanya-tanya, diurut-urut, dicari-cari. Kami ini adalah barokah dari solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hamil mengandung anak, dia bersolawat, suaminya tenang, anaknya tenang. Dia lagu pop, dia lagu metal, suaminya kumat, anaknya error. Anaknya jadi tuyul karena emaknya kuntilanak, suaminya sundel bolong, nyiblorong Dracula. Ternyata Ustadz hafal juga hantu ini semua. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa datang ke maulid? Karena maulid adalah majelis solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekedar menghapus dosa. Allahumma rfa' darajatina, sekedar menaikkan darajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, sekedar mendatangkan kebaikan. Tapi
tapi dengan satu salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan tingkatan. Maka yang bingung-bingung beramal, saya bingung Pak Ustadz, mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau apa? Maka jangan bingung-bingung, perbanyak saja banyak solawat. Kenapa majelis solawat itu pakai asap-asap? Ini jangan-jangan ada asapnya, ada pisangnya, ada anggurnya, ada kuenya. Ini jangan-jangan sajen ini. Innal malaikata tata'adza, malaikat tidak suka mencium bau-bau busuk. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, bawang putih, falyatazil masjidana, tinggalkan masjid kami, jangan dekat-dekat. Makanya Nabi menganjurkan siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak sebelum sholat. Sebelum sholat siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Mana siwak tadi kok hilang? Luruskan shaf, habis itu bersiwak. Sholat bersiwak. Ustaz kok bawa siwak? Dikasih Habib tadi. Bersiwak dulu dianjurkan, lebih utama. Saya pergi ke dokter, ketemu sama dokter gigi. Dokter gigi, apa sikat gigi yang paling bagus? Apa pasta gigi yang paling bagus supaya gigi tidak berulat, supaya gigi tidak berdaki? Jawabannya membuat saya malunya minta ampun. Apa kata dia sambil senyum? Siwak Pak Ustadz. Ya Allah, kok tahu gitu, nggak nanya tadi. Ternyata dokter spesialis gigi menyarankan siwak. Sementara kita gengsi nggak mau pakai siwak. Dokter-dokter pakai siwak. Jadi dengan maulid kita sedang menyebar informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke majelis salawat. Saya nggak suka maulid, jangan ajak-ajak saya maulid. Enggak, ini acaranya bukan maulid. Terus ini acaranya solawat. Begitu datang sampai sudah di tengah, ngelihat, loh kok maulid? Iya, maulid itu ada solawatnya. Kalau gitu aku pulang. Ya pulang aja, nggak bisa, motornya tertahan di parkir. Kena prank. Ini isinya adalah solawat. Mengapa datang ke majelis maulid? Karena di dalamnya ada solawat. Cuman kan tidak semua orang ini solawat itu ada solawatnya mau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang mau solawatnya pakai irama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilis zalimin bizalimin wa akhrijna bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kalau diulang berkali-kali sambil masak besok pagi, sallallahu rabbuna. Itu kalau diulang-ulang sampai mau berangkat kerja beko pakai motor pagi, sallallahu rabbuna. Itu kalau diulang-ulang sambil main bola pas mau gol, sallallahu. Akan terngiang-ngiang di telinga kita, sama seperti orang nyanyi. Lagu apa yang paling sering kau lantunkan, lagu yang paling sering kau nyanyikan, itulah yang akan terngiang-ngiang di telinga. Betul? Yang hobi dengar lagu pasti pas mau tidur malam terngiang dia.
What can I do? What can I do? Oh, di masjid nggak boleh. Terngiang. Tapi kalau kita biasa salawat pas mau tidur malam, sallallahu rabbuna ala nur. Andai malam itu adalah malam kita yang terakhir tidur, maka tidur kita bernilai salawat. Andai malam itu tidur kita yang terakhir, terpejam mata dengan salawat, lalu terbuka mata, ternyata sudah gelap gulita, dipegang ujung kain sudah tak ada jahitannya, tak ada resletingnya, ternyata sudah kain kafan. Dan pertanyaan, ketika muncul pertanyaan, man nabiyuka, kata malaikat, kita langsung menjawab sallallahu rabbuna. Kata malaikat, enggak usah kita tanya, ini min ahli sholawat. Bayangkan kalau malam tidur terakhir, apa yang terngiang? Datang. Begitu ternyata malam itu malam terakhir kita tidur, begitu bangun di tengah malam, dipegang, tidak ada lagi kancingnya, dipegang, ujungnya tidak berjahit, dipegang, tak ada resleting, rupanya kain kapan. Pas dibuka ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Salman Khan, Jackie Chan, Jet Li. Tapi begitu ditanya, man ikhwanuka, Habib Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, maka ini min ahli sholawat. Mudah-mudahan kita ini termasuk min ahli sholawat. Pulang dari sini, CD-CD-nya langsung dibuang, yang melalaikan dari Allah. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Wa minan nas, ada sebagian manusia, man yashri lahwal hadis, membeli lagu-lagu, liyudilla nas an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi kembali kepada seni, karena tidak semua orang yang selawatnya mau lurus-lurus saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu selawat apa ngamuk? Tapi kalau dia berselawat dengan irama, dengan lantunan, masuk ke dalam hati dan pikiran, maka sesungguhnya majelis kita adalah majelis sholawat. Berikutnya yang keenam, dengan majelis maulid, menceritakan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah kalau memanggil Nabi Adam, dia panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi kalau memanggil Nabi Musa, dia panggil namanya, ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Allah kalau memanggil Nabi Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad, tak pernah dia panggil ya Muhammad, tidak pernah. Lalu apa kata dia? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Coba kalau Qori tadi yang baca Allah, Bas Abdul Somad baca ragu-ragu dia, ya Allah. Lalu siapa kita yang tidak berakhlak kepada dia? Maka kita pun menunjukkan akhlak kita kepada dia. Kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Belum pernah lagi saya tausiah dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah. Paling dia panggil Al-Mukarram, Al-Ustad. Nama saya ditulis itu bersama Kiai Haji Dr. Abdul Somad, bersama para habaib, para orang-orang yang kita hormati dan kita muliakan. Ada adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin semua anak cucu Adam. Aku ini pemimpinnya. Ana sayyid, pemimpinnya. Maka kita menyebut dia Allahumma sholli ala sayyidina. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri azan di rumah Syekh Mahmud Said Mamduh yang menulis kitab At-Ta'rif bi Auhami Man Qassama Sunan Baina Sahih wa Dha'if. Hadis ini kata Syekh Albani dhaif, 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 dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, qultu bal sahih. Ternyata Syekh Albani mengatakan ini dhaif karena dia teliti satu jalur saja. Dia tidak lihat ada syawahid wa mutaba'at. Setelah diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, murid juga dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dua ahli sanad dunia, musnidul dunia, musnidul asr, satu dari timur Syekh Yasin, satu dari barat Maroko Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Maka dia katakan hadza hadithun sahihun bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Maka dilihat dari jalur-jalur yang banyak. Di rumah dia ketika majelis masuk waktu Isya, saya dengar suara azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Disebutkan di azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Selesai itu kami qabliyah. Ketika iqamat juga begitu, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kemudian saya sholat Jumat di masjid Syekh Yusri Jabr, mursyid tarekat Syadziliyah. Masuk waktu sholat Jumat, azan muazzin, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ternyata setelah dibuka kitab-kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dianjurkan at-taswid as-siyadah pada azan, bukan sekedar pada nama, tapi pada azan dan iqamat pun dianjurkan. Tapi saya sampai sekarang kalau azan belum pernah saya pakai. Andai saya azan di masjid dekat rumah saya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, orang nanya siapa yang azan? UAS, Ustadz ahli syubhat. Nama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti dengar kenapa dia panggil Sayyidina, karena dia adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Kenapa dipanggil Maulana? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku menjadi maulanya, penolongnya, maka kita katakan asyhadu anna sayyidana wa maulana. Kenapa kita kan syafi'ina? Karena dialah pemberi syafaat kita, syafaatul uzma. Tidak ada yang sanggup datang menghadap Allah kecuali setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Adam, mereka menghadap kepada Nabi Adam, panas terik di padang mahsyar, tidak ada atap, tidak ada tenda, matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher. Mereka datang menghadap ke Nabi Adam. Adam, menghadaplah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan di padang mahsyar. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah, aku malu menghadap Allah. Kenapa? Karena aku pernah dilarang makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Fa'azallahuma syaitan. Mereka, setan menggodanya. Akhirnya dia bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Nabi Adam tidak berani menghadap Allah, malu. Datang mereka menghadap Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah biar supaya diputuskan perkara di padang mahsyar. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah. Anakku Kan'an aku ajak naik perahu. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas sampan perahu bahtera bapak. Anakku pun tidak mau ikut. Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma, aku akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Akhirnya tenggelam anaknya pada banjir bandang. Datang mereka menghadap ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Musa berharap supaya dia bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa berharap supaya dia bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun kita generasi terakhir, last generation, walaupun kita generasi yang umurnya paling pendek, tapi insya Allah amalnya paling banyak. Dari mana ceritanya amal kita paling banyak? Umur umatku antara 60 baina sittin wa sab'in, 60 70, sekarang 40 pun mati, kena suntik mati. Umur umatku antara 60 70, sementara umur umat-umat sebelumnya 125 150, macam-macam. Lalu bagaimana mungkin umur kita pendek? Ternyata umur kita pendek, tapi kelipatan-kelipatannya. Dapat satu kali Lailatul Qadar 83 tahun. Kalau 10 kali dapat 830 tahun, sekian bulan, sekian hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelipatan-kelipatan itu. Satu sholat di rumah, satu sholat di Masjid Darul Falah 27 derajat. Celcius apa Fahrenheit Pak Ustadz? Kalau ngitungnya satu. Bagaimana kalau istiqomah sholat di masjid 1 tahun, bertambah umurnya 27 tahun. Kalau 10 tahun istiqomah 270 tahun, 270 tambah 830, banyak. Itulah yang membuat umat-umat yang lain kalah. Di samping itu ada keistimewaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita walaupun umat terakhir, badannya paling pendek, umurnya paling pendek, usianya paling pendek, tapi amalnya paling banyak. Dia yang pertama nanti masuk ke dalam surga bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh terakhir. Kenapa yang 7 yang terakhir? Tawaf 7 putaran, sa'i 7, langit 7, bumi 7. 8 kan bisa aja Pak Ustadz. Ya terserah saya 7 biar adik-adik mudah ngingatnya. Yang ketujuh adalah majelis maulid ada doa. Doa kiai, doa habib, doa ustadz, doa semua diaminkan orang banyak. Doa kita mungkin nggak makbul, tapi ini doanya luar biasa. Nun, saudara kita di luar, mungkin doa Abdul Somad tidak makbul karena Abdul Somad ria, karena Abdul Somad sum'ah, karena Abdul Somad ingin dilihat orang, karena Abdul Somad ditonton orang banyak. Tapi ada saudara-saudaraku yang hatinya tulus, ikhlas, bersih, datang lillahi ta'ala, doanya makbul, dia aminkan, amin. Mustahil umat Muhammad SAW sebanyak ini tak ada satupun doanya yang mustajab. Maka datang ke majelis maulid, tujuannya tak lain tak bukan adalah supaya mendapatkan doa yang mustajab, doa yang makbul. Mungkin ibu-ibu yang di ujung sana yang nggak dapat karpet, yang nggak dapat kipas angin, yang nggak dapat lampu, tapi doanya makbul. Betul nggak Bu? Betul. Begitu cara menyenangkan hati orang yang nggak bisa masuk masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Ada 7 poin alasan mengapa kita datang ke majelis maulid. Apa yang 7 itu? Aku nggak ingat. Lihat aja catatan anak-anak dari Darul
hasbi. Ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang tidak lulus siap-siap ujian ulangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai tausiah jam 9.20, sekarang sudah jam 10.17, 60 menit kita bersama. 60 menit ini insya Allah bernilai amal soleh, bekal kita menghadap Allah bersama kita di Masjid Darul Falah atas cinta kepada Sayyidina Muhammad, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.